Saudari-saudaraku yang terkasih, peringatan Santa Perawan Maria Ratu dimulai oleh Paus Pius ke-12, tanggal 31 Mei 1955. Pembaruan liturgi yang diinginkan Konsili Vatikan II menjadikan peringatan ini sebagai kelanjutan dan kesatuan misteri dengan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Perawan tak bernoda, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia ini, telah diangkat melalui kemuliaan di surga, beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Gelar ini sejalan dengan kitab suci dan tradisi Kristiani yang merenungkan dan berdoa kepada Sang Perawan sebagai Ratu yang tiada bandingnya, yang diangkat dalam kemuliaan. Yang kelembutan hati dan kebaikannya meneteskan kesegaran di hati kita dan menjadikannya sebuah taman, tempat kerajaan bagi Hawa baru, yang menunjukkan putranya Raja segala zaman. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan penolakan orang muda menerima tawaran menghidupi hidup sempurna menjadi kesempatan bagi Yesus memberi suatu pengajaran dalam perumpamaan unta masuk lubang jarum. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Unta dengan bentuk badannya sungguh gambaran yang mengundang permenungan kita. Kepala kecil, leher panjang, langsing, badan besar, dan ada lagi semacam bukit di punggungnya. Ada kesulitan tersendiri bila melewati lubang jarum. Saudari-saudaraku yang terkasih, gambaran ini hendak mengatakan bila seseorang dirasuki dan dikuasai harta material, akan sulit mendekatkan diri pada Tuhan. Yesus hendak mengawaskan dan mengingatkan kelekatan, keterikatan yang berlebihan dengan keduniawian. Kekayaan itu tidak salah. Manusia harus hidup sejahtera, harus makmur, tetapi tidak menjadi halangan untuk yang lain dan tidak merugikan siapapun. Kaya harus disyukuri, tetapi tidak menjadi tamak. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau hari ini Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria, Ratu, untuk menyikapi hidup ini kita pantas bercermin kepada Bunda Maria sebagai teladan orang beriman yang tulus. Karena kepasrahan dan penyerahan dirinya kepada kehendak Allah, Bunda Maria memang menjadi pribadi yang istimewa dan mengenakan dandanan yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Kata menyatu dengan perbuatan dan sikap hidup sederhana sebagai hamba Tuhan. Sebagai orang beriman Katolik, pantaslah bercermin kepada Bunda Maria dan bangga disebut putra-putri Maria. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya semangat dan teladan Bunda Maria juga menjadi semangat dan teladan hidup kita. Menjadi murid-murid Tuhan yang setia, taat, dan menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 22 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria Ratu. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudari, gereja, paroki,
lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Perawan Maria Ratu. Semoga semangat dan teladan hidup Bunda Maria memberikan inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menetapkan Bunda Putramu menjadi Bunda dan Ratu kami. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat pertolongan doanya, kami yang telah Kau panggil menjadi anak-anak-Mu, senantiasa bertekun dalam doa dan karya bagi sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 19 ayat 23 sampai 30. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, namamu Maria, Bunda yang kucinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya, nama yang keramat perisai hidupku. Dengan nama Maria aku pasti menang. Patutlah nama itu
batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan-pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.